Ada 3 hal yang menjadi hambatan orang untuk awet atau panjang umur. Artinya sebelum tua dia sudah meninggal atau sudah sakit. Hambatan itu adalah 1, geriatri, sindrom geriatri karena salah makan, salah apa begitu ya. Yang kedua karena sakit, ya, karena sakit. Yang ketiga karena demensia. Demensia itu lupa. Nah, untuk menghindari ketiganya, salah satunya adalah demensia, karena orang yang tua 60 ke atas itu dimensi lupanya lebih tinggi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya tidak lupa, ya. Apa saja itu? Berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang pertama, mengisi TTS. Mengisi TTS ini bisa beli cetakan atau bisa di internet. Ya, di sana banyak TTS yang bisa kita isi. Dengan mengisi TTS kita akan berpikir, lalu mengotak-atik kata, menjawab dan sebagainya. Dan di situ ada aliran dari pikiran ke tindakan lewat mengisi TTS. Nah, lupa tidak akan terjadi kalau dibiasakan mengisi TTS. Yang kedua adalah menghafalkan teks lagu. Aduh Pak, sudah tua kok suruh menghafal. Ya dicoba, ya cari lagu, hafalkan, nyanyikan. Lalu lihat lagi teksnya, nyanyikan, hafalkan. Teks lihat lagi, tutup. Nah, menghafalkan teks lagu itu bisa mengurangi demensia kita, aspek lupa pada orang tua. Nah, yang ketiga adalah main catur. Tentu ini harus ada teman ya. Temannya bisa sesama, atau bisa anak muda, atau cucu kita. Tapi kadang cucu akan marah itu karena kita lambat, karena kita keliru-keliru. Oleh karena itu, sadarkan cucu kalau kakek atau nenek main caturnya sudah agak melambat. Nah, main catur itu bisa mengubah demensia. Orang lupa bisa menjadi ingat karena mengembangkan pikiran dan otaknya. Yang keempat adalah bertemu teman. Nah, bertemu teman ini itu menghambat kelupaan kita, menghambat demensia kita. Mengapa? Karena dengan bertemu, pikiran kita langsung membaca siapa namanya, membaca bentuk wajahnya, dan membaca kenal atau tidaknya. Nah, kalau kita langsung tahu itu namanya ini, lalu itu teman saya ketika ini, itu berarti kita tidak demensia. Pasti ingat. Nah, bertemu dengan teman lain, bertemu dengan orang lain yang lama tidak bertemu dengan kita, itu sangat bagus untuk melatih demensia. Kalau memang tidak bisa bertemu orangnya, lewat fotonya, atau lewat videonya, atau lewat YouTube-nya, kita akan tahu ini temanku namanya ini temanku. Tapi kalau sudah lupa semua, ya itu pasti demensia. Ya. Nah, yang kelima hafalkan nomor telepon, HP, atau kode-kode tertentu. Kita punya PIN, tapi hati-hati ya, karena orang tua itu kadang tiba-tiba lupa, sehingga PIN itu harus disimpan yang rahasia. Kalau lupa kita bisa baca, jangan mengandalkan pikiran. Atau coding tangan ya, coding tangan. Kita bisa lah ya membuat sandi sendiri. Nah, menghafalkan nomor telepon, nomor istri, nomor suami, nomor anak, nomor cucu, kita hafalkan, itu akan membantu kita tidak lupa. Nah, yang keenam itu menguji coba. Anda bisa menguji coba masakan, menguji coba menu, menguji coba mesin, menguji coba tanaman, menguji coba apalah. Karena dengan menguji coba, dia berpikir kan, kalau ini ditambah ini jadinya apa, kalau ini tambah ini jadinya apa, kira-kira bagaimana suguhannya. Nah, menguji coba ini membantu orang tidak demensia. Yang ketujuh bertanam. Cobalah bertanam di pot kecil atau di ladang yang nggak usah lebar-lebar karena tenaga sudah tidak kuat. Atau di taman atau apa, bertanam. Bercocok tanam ini kita akan tahu itu tanaman apa, kedalamannya seberapa, pupuknya. Nah, itu akan membantu pikiran kita.
pasti tidak lupa. Ya, yang kedelapan, lihat peta. Biasakan melihat peta. Ingat-ingat di Sumatera itu posisi Balige di mana, posisi di Jambi di mana, Riau di mana, Lampung di mana, kota kecilnya Batu Raja di mana, kota kecilnya Lahat di mana. Itu masih Sumatera, belum yang lain. Nah, membaca peta ini akan membantu kita tidak sakit lupa, tidak demensia. Yang kesembilan adalah membaca puisi atau menulis puisi. Dengan membaca kita akan ingat di bagian mana sedang dibaca. Bab berapa harus apa. Jadi kita ingat urut-urutan bait itu. Nah, kalau menulis puisi kita akan ingat kata apa ketemu dengan kata yang mana. Kata apa berhubungan dengan apa. Nah, ketika kita bisa berpikir seperti itu, kita tidak demensia. Selanjutnya yang ke-10, wisata. Cobalah berwisata, lalu Anda bisa tahu kalau itu kantinnya, tahu kalau itu gunung, tahu kalau itu tempat berbahaya, tahu kalau sudah tahu itu berarti kita sehat, tidak demensia. Nah, wisata itu membantu kita untuk tidak sakit lupa. Karena lupa itu, kalau lupa wisata, kita tidak tahu tempatnya, tidak tahu apanya, dan sebagainya. Coba seperti itu ya. Yang ke-11, supaya tidak lupa itu bercerita. Coba bercerita ke cucu ya. Mendongeng, storytelling, atau apa, menceritakan kisah masa lalu. Ketika kita runtut ngomongnya, cucu tidak protes. Nah, itu berarti kita masih ingat. Ya, mendongeng atau bercerita dengan cucu, dengan anak, dengan apa, ngobrol. Tentu beritahu anak, ya, jangan marah kalau diajak ngobrol, karena ngobrol itu melatih orang tua untuk tidak demensia. Yang ke-12, supaya tidak lupa, tempel dinding. Jadi akan melakukan apa ditempel di dinding. Oh, tanggal sekian saya ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Oh, saya sudah melakukan ini, tempel jadwal di dinding. Jadi siapkan box, ya, papan penuh dengan tempelan. Niscaya itu tidak akan lupa karena kita akan tahu, oh ini bayar PLN, oh ini waktunya ini, oh ini ada pesan-pesan di situ, tempel saja, rame begitu tidak apa-apa. Ya. Nah, yang ke-13, main game. Lansia nggak dilarang main game, ya. Anda main game aja. Main game itu membantu pikiran. Main game itu menyehatkan pikiran kita. Jadi jangan takut untuk main game. Silakan main game di HP atau PS 5 dan seterusnya. Main game aja, nggak apa-apa. Ya. Lalu yang ke-14, diskusi. Diskusi itu membantu kita untuk tidak lupa. Maka cari teman diskusi, apakah istri, atau suami, anak, atau teman, tetangga, ajak diskusi untuk memecahkan permasalahan. Ketika kita berani memecahkan masalah dan bisa memecahkan masalah, itu berarti sehat. Nah, yang terakhir, 15, main kartu. Anda bisa main kartu? Pasti bisa. Nah, main kartu itu juga untuk anti demensia, anti lupa, ya. Mainlah kartu dengan teman, tapi boleh pakai uang, ya, tidak judi, tapi hanya untuk mengingat kalau saya nomor 5, setelah ini nomor berapa, kalau ini saya turunkan 9, kira-kira nanti yang akan turun angka berapa. Kalau saya turunkan gambar ini, teman saya kanan ini akan menurunkan gambar yang mana. Itu akan membantu kita selalu ingat. 60 ke atas, penyakitnya lupa yang akan menggerogoti di samping 2 yang lain. Apa itu? Demensia, sindrom geriatri, dan sakit karena fisik. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.